wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah proposal dengan judul narasi toxic positivity TikTok dalam mempromosikan kecenderungan hustle culture fresh graduate di kota Surabaya. Next. Di pendahuluan latar belakang saya mengambil penelitian kali ini adalah TikTok sebagai media massa atau media sosial yang dimana akhir-akhir atau belakangan ini menjadi hype atau rame di kalangan kaum milenial ataupun semua orang. Itu membuat konten-konten kreator itu berkarya, termasuk karya-karya tersebut adalah konten-konten yang berisi pesan-pesan inspiratif dan motivasional. Namun di balik konten positif tersebut seringkali tersembunyi narasi-narasi toxic positivity yang dimana itu justru mendorong generasi muda yang tepatnya fresh graduate pada penelitian kali ini itu untuk terpengaruh dan cenderung untuk melakukan kerja keras lebih ekstra untuk dalam mendapatkan pekerjaan ataupun bekerja tanpa keras untuk mencapai kesuksesan. Kenapa ini penting dibahas? Karena dapat menciptakan tekanan sosial dan ekspektasi berlebihan masyarakat, terutama fresh graduate pada ini. Next. Ini adalah contoh konten yang saya ambil. Contoh konten kecil yang saya ambil untuk penelitian kali ini. Yang pertama adalah konten yang hanya memuatkan narasi saja, di mana narasi ini memperkuat budaya hustle culture dan membingkai masa muda sebagai waktu yang harus dikorbankan untuk kesuksesan di masa tua atau citra ideal. Dan yang kedua adalah konten yang dibuat influencer atau public figure, di mana public figure ini menampakkan dirinya dan berbicara di depan kamera seolah-olah dia adalah orang yang mempunyai peran penting dalam kesuksesan dan cenderung mendorong untuk selalu produktif dan menghasilkan uang untuk kehidupan selanjutnya. Next. Riset saya pada penelitian kali ini adalah penelitian tentang hustle culture mungkin sudah banyak dilakukan, namun penelitian tentang hustle culture yang didasari oleh konten-konten toxic positivity apalagi di TikTok itu mungkin sedikit atau bahkan jarang dilakukan. Kami menerima 3 pertanyaan. Izin ya, penelitian Anda ini menurut saya sangat bagus sekali karena memang di zaman sekarang booming sekali konten-konten yang motivator itu seolah-olah motivasi anak muda di zaman sekarang. Dan yang saya ingin tanyakan adalah apa tantangan yang mungkin akan Anda temui dalam penelitian Anda nanti? Komentar ya, dimana komentar di ruang digital itu merupakan berbagai macam komentar. Ada yang komentar tentang yang tidak relevan mungkin ada, yang relevan mungkin masih sedikit dan itu masih di bawah. Jadi menurut saya tantangannya mungkin dari komentar lalu pada konten-konten yang itu cenderung lebih ke konten motivasi doang. Jadi pembeda antara toxic positivity dan konten yang benar-benar positif itu sangat tipis. Dimana konten narasi toxic positivity ini mungkin cenderung lebih terlalu atau mungkin lebih hyper lah daripada konten-konten positif pada biasanya. Untuk cara saya menanggulangi atau cara saya mengantisipasinya mungkin pada analisis yang lebih mendalam, dimana secara screen time saya menggunakan TikTok mungkin saya akan lebih sering untuk mencari data tentunya, bukan untuk yang lain-lain. Bagaimana, apakah sudah menjawab? Sudah cukup, terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Apakah ada pertanyaan selanjutnya? Pertanyaan kedua, mungkin dari partisipan. Mari saya izinkan saya bertanya untuk saudara Aflat. Pertama-tama saya ingin bertanya, berarti subjek penelitian dari saudara Afla ini yang melihat konten ini atau si pembuat konten ini? Untuk subjeknya mungkin fresh graduate yang melihat konten ini, dan untuk objeknya itu konten tersebut, dan konten tersebut kan dibuat oleh para konten kreator yang ada di TikTok ini. Berarti nanti saudara Afla melihat si subjek yang melihat konten subjeknya yang melihat konten ini dari platform TikTok. Nah, itu kan ada banyak ya. Lalu bagaimana cara saudara Afla memilah untuk analisis pemikirannya? Mungkin itu kan sudah nanti kan ada hashtag atau tagar itu loh. Itu ada tagar mungkin motivasi atau tagar tagar-tagar yang cenderung untuk agar kita itu supaya lebih produktif lah. Itu saya melihatnya pada tagar yang pertama, dan yang kedua itu pada kata-katanya sendiri. Kata-kata toxic positivity dan kata-kata positivity yang benar-benar motivasi itu
memang sulit dibedakan ya seperti yang saya jawab tadi. Namun itu kan cenderung pada kata-kata yang lebih berlebihan. Kayak misal contoh kata contoh konten ini kan kerja kelas tas lagi masih muda, manfaatkan waktumu mudamu untuk mengajar impianmu. Itu kan cenderung lebih ke untuk menuntut kita, untuk bukan memberikan kata-kata motivasi, tapi untuk menuntut. Nah seperti itu mungkin. Lalu untuk subjek, nah di sini kan saudara Afla mengatakan bahwa kriterianya dari institusi pendidikan tinggi yang setelah menyelesaikan studinya dan berdomisili di Surabaya. Nah, bagaimana saudara Afla nanti bisa mengetahui bahwa si pelihat konten ini masuk kriteria di padahal itu banyak sekali? Di komentar ya. Iya. Mungkin setelah melakukan analisis komentar itu saya DM bahasa direct message ke para analis komentar yang mungkin mereka sudah terpapar oleh hustle culture tersebut. Itu saya DM satu-satu. Pun kalau dia bisa dari institusi Surabaya kan biasanya ada komentarnya, aku dari lulusan UNER belum dapat kerja. Nah itu mungkin nanti saya PC atau saya direct message lebih lanjut di TikTok dan melakukan wawancara mendalam seperti teknik metode penelitian yang kedua. Seperti itu. Oke, terima kasih. Tanya Mas, tadi teknik pengumpulan datanya pakai apa ya Mas? Boleh Pengumpulan datanya pakai teori yang Biono tentang observasi, wawancara, dan dokumentasi digital. Untuk observasi dan wawancara ini merupakan data primer yang saya ambil sendiri, dan untuk dokumen digital ini merupakan data sekunder, di mana data ini dikumpulkan oleh orang lain dan saya tinggal memilah dan mereduksi data-data tersebut sehingga menjadi satu penarikan kesimpulan nantinya. Terus apa? Saya lupa. Saya mau nanya ini apa namanya? Ini pengambilan subjek itu pakai apa? Pengambilan subjeknya itu pakai Ini. Nah, pengambilan subjeknya pakai observasi partisipasi virtual, di mana teknik itu memungkinkan saya untuk tidak hanya melihat konten tersebut, tapi juga dapat berinteraksi di kolom komentar, juga bisa dari direct message para orang-orang yang berkomentar di konten-konten tersebut, seperti itu. Dan mungkin kalau bisa mendapat fresh graduate di kota Surabaya, mungkin itu lebih menjadi poin plus nantinya. Terus indikator kan yang Mas teliti tadi kan si fresh graduate-nya itu kan kayak dia terpengaruh atau enggak. Itu indikator untuk menentukan subjeknya itu bagaimana? Di kolom komentar semacam spesifikasi tertentunya gitu. Itu kan nantinya pada hasil culture-nya, di mana dia bertindak, di mana kecenderungan dia untuk apakah dia lebih santai ataukah dia itu cenderung bekerja keras tanpa henti untuk mendapatkan kesuksesan. Hasil culture ini kan semacam kecenderungan yang di mana pribadi kita itu cenderung untuk melakukan pekerjaan lebih keras ataupun meminimalisirkan waktu istirahat kita untuk bekerja demi mendapatkan kesuksesan tadi. Pertama, untuk memberikan kritik serta saran untuk seminar proposal penelitian Afla Mujahidin kepada Bapak Agus Mahfud M. Fauzi, Wakil Bupati, saya persilakan. Terima kasih moderator. Selamat kepada Ahmad Afla Mujahidin yang presentasi. Tadi juga kepada Amin Rais ya, tadi saya belum mengucapkan selamat ya, karena ini adalah sebuah prestasi bagi teman-teman mahasiswa yang baru semester 6 melakukan sempro dan di hadapan adik-adik. Wah. Sehingga presentasi hari ini bisa memotivasi adik-adik 1 tahun lagi menyiapkan, kan begitu. Kan memang kita harus berkesinambungan terkait dengan proses pembelajaran yang ada di kampus kita. Selanjutnya terkait dengan masukan, pertama ini paragrafnya 1 halaman lebih, hanya 1 paragraf. Itu mungkin di paragraf 1, di mana paragraf 1 itu tidak hanya tentang definisi tapi juga pada terdahulu saya nggak buat tabel, tapi saya buat di 1 paragraf pertama. Inti paragraf itu cukup 1 pokok pikiran. Saya melihatnya di sini bisa menjadi 5 paragraf, 6 paragraf, ya. Tolong nanti supaya nafas kita itu panjangnya tetap teratur gitu loh. Masa 1 hari tidak bernafas gitu loh, bahaya itu nanti. Ya. Yang kedua tetap sama. Di dalam setiap paragraf diawali dengan subjek, tidak misalkan diawali dengan dalam,
kemudian diawali dengan misalkan tadi ada beberapa catatan. Selain itu adalah bahasa-bahasa yang kurang sesuai dengan EYD. Kemudian terkait dengan sekarang masukan yang sebenarnya. Di sini kalau kita melihat di halaman 8 itu lulusan baru di Surabaya menghadapi berbagai tantangan yang cukup besar ketika memasuki dunia kerja. Ini menurut Rahmawati Haryanto. Tetapi menurut peneliti, apakah juga seperti itu atau tidak? Oke, ini menjelaskan. Di mana ini kan kalau setiap tahunnya kan penambahan kuota untuk mahasiswa itu mungkin diperbanyak karena di mana? Iya di UNESA. Tidak hanya di UNESA. Tidak hanya di UNESA. Tidak hanya di UNESA. Mungkin di UNER, di TS itu juga. Di kampus swasta berkurang. Ya kan institusi negeri yang saya cenderungkan institusi negeri. Tekanan sosialnya lebih banyak di institusi negeri, Pak. Oh, iya, negeri, karena ya. menyandang label negeri pada suatu kampus dan lulusannya itu agak berat. Kampus negeri kok ngambung. Nah, itu agak berat. Nah, mungkin seperti itu untuk yang kamu lihat bagaimana? Maksudnya gini, kalau saya melihat, saya kan kaprodi di sini. Kan setiap tahun kan mendapat laporan dari UPM bahwa alumni kita di dunia kerja itu adalah luar biasa. Jadi tidak baru lulus langsung kerja, maksimal 3 bulan sudah kerja. Itu sosiologi itu paling baik dibandingkan prodi-prodi lainnya. Ini kan berbeda yang ditangkap oleh saudara peneliti. Sebenarnya kalau yang ditangkap peneliti seperti apa? Mengingat lonjakan masa kan saya juga menulis di kolom komentar, Bapak. Dimana tidak hanya S1 bahkan S2 itu ada yang menganggur dan mungkin yang saya amati di fenomena yang terjadi itu seperti itu, Pak. Kayak komentar saya S2 masih nganggur, saya S2 masih belum mendapatkan kesuksesan yang stabil. Dimana itu pendidikannya ada strata S2. Gitu, Bapak. Ada juga S2 yang masih jualan, itu merupakan bentuk-bentuk hostile culture yang akan mereka lakukan. Itu yang sebenarnya atau itu hanya komentar? Saya mengambil fenomena dari komentar, Bapak. Oke, betul. Kamu mengatakan fenomena komentar betul, tapi karena belum tentu mereka itu tidak bekerja sama sekali. Bisa saja sudah bekerja, tetapi tidak sesuai dengan passionnya. Penelitian kali ini kan tentang hostile culture, Bapak. Oke. Dimana antara mereka yang sudah bekerja itu mereka. Terima kasih Mas Bin Rais dan terima kasih Pak Agus ya yang hadir pada ujian proposal jadi namanya bagus ya. Muhammad Amin Rais, Muhammad Ahmad, Abdullah Mujahidin, nama-nama yang luar biasa ya. Selamat ya. Mungkin tadi ada banyak yang dari Pak Agus dan juga dari yang partisipan ya. Yang mungkin itu yang paling rumusan itu adalah memilih subjek. Nah itu subjeknya itu seperti apa? Kalau dari ini kan setelah culture itu kan orang yang harus bekerja itu kan kerja keras gitu ya. Sementara toksis ini kan lebih ke arah bersyukur, ya kan? Kata motivasi. Iya motivasi. Ya sebenarnya harus apa aja keadaannya harus bersyukur, ya harus bersyukur. Untuk pembacaan putusannya apakah bisa dilanjutkan atau tidak penelitian saudara Afwan? Lanjutkan, syaratnya memang dirimu harus merevisi beberapa catatan tadi, lebih khusus supaya agak fokus supaya bisa selesai. Karena kalau liar bisa-bisa 1 tahun, 2 tahun nggak selesai. Oke ya? Siapa, Pak? Oke. Baik, terima kasih atas keputusannya kepada langsung pembimbing Bapak Jeki.